Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afin Hardianti, kelas 11 IPA 3, nomor absen 4. Pada hari ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Banten atau perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita kenali dulu sosok Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten tahun 1631, merupakan putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640 sampai 1650. Ketika kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan muda bergelar Pangeran Rau atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Memerintah di Kesultanan Banten tahun 1651 sampai 1683. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa atau terletak di Kabupaten Serang. Sultan Ageng Tirtayasa meninggal di Batavia, Hindia Belanda tahun 1692. Ia dimakamkan di Masjid Banten. Latar belakang perlawanan. Banten sebagai kesultanan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1650 sampai 1682. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda disebabkan karena VOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Saat Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, perlawanan Banten terhadap VOC dimulai. Ditandai dengan ditolaknya segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Ia pun berusaha mengusir VOC dari Batavia. Usaha VOC menguasai wilayah Banten ternyata tidak pernah berhasil dilakukan, sehingga Belanda terpaksa membuat bandar di Batavia pada tahun 1619. Pembangunan pelabuhan dagang ini mengakibatkan persaingan antara Banten dan Batavia atau Belanda sebagai bandar utama perdagangan internasional di Asia semakin memanas. Pada masa kejayaan, perkembangan Banten dengan segala usaha yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk memulihkan perdagangan ternyata tidak disenangi oleh VOC. Usaha VOC untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dilakukan dengan licik, yaitu melakukan blokade kapal-kapal dagang dari Maluku yang akan menuju Banten. Tokoh-tokoh di balik perlawanan rakyat Banten melawan kolonialisme dan imperialisme. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam perlawanan Banten meliputi 1. Sultan Ageng Tirtayasa, 2. Kitapa, 3. Sultan Haji, 4. Arya Purbaya. Jalannya peperangan. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yakni tanaman tebu. Akibat serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng, salah satunya bernama Noordwijk. Sultan Ageng Tirtayasa juga memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Untung Jawa. Pembuatan saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perang dan kepentingan irigasi pertanian. Gangguan dan serangan terhadap VOC terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mengobarkan semangat anti-VOC. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, WCF. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya.
Sultan Haji juga sangat khawatir. Apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Suro Sowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Suro Sowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Akhir perlawanan, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Suro Sowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Stek. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya, yaitu Pangeran Purbaya, ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Namun, harus diingat bahwa semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa serta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bangus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Dengan susah payah, akhirnya perlawanan yang dipimpin Kitapa dan Ratu Bagus ini dapat dipadamkan. Dari materi yang tadi kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa untuk mempertahankan tanah air ini sangatlah berharga bagi kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini. Sekian, terima kasih.